Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait perakiraan dan perencanaan keuangan. Kelompok kami terdiri dari saya Reza Kristi Oktavia, Indah Dwi Jayanti, dan Ibu Yani. Yang pertama yakni terkait perakiraan keuangan. Perakiraan keuangan adalah memperkirakan posisi dan kondisi keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Langkah-langkah dalam memperakirakan keuangan yaitu 1. Memperakirakan pendapatan dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam sebuah periode. Yang kedua, memperakirakan tingkat investasi aktiva lancar dan aktiva tetap yang digunakan untuk mendukung perakiraan tersebut. Yang ketiga, menentukan besarnya dana yang digunakan perusahaan dalam sebuah periode perakiraan tersebut. Selanjutnya adalah tentang perencanaan keuangan dan arus kas dalam perusahaan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperakirakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang akan datang. Proses perencanaan ada dua. Yang pertama, analisis faktor-faktor eksternal. Yang kedua, analisis faktor-faktor internal. Sebelum menyusun rencana keuangan, manajer keuangan perlu memahami bagaimana arus kas dalam perusahaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani, saya akan membacakan slide keempat. Perencanaan keuangan terdiri dari 1. Perencanaan keuangan jangka panjang, 2. Perencanaan keuangan jangka pendek. Perencanaan keuangan jangka panjang adalah proses menerjemahkan rencana operasi perusahaan menjadi informasi keuangan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan perencanaan keuangan jangka pendek umumnya berdimensi waktu kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk meniaga likuiditas perusahaan, karena dengan perencanaan ini dapat diperkirakan berapa, kapan, dan apakah kebutuhan kas tersebut dapat dibiayai oleh perusahaan atau harus mencari sumber dari luar. Sedangkan tujuan perencanaan keuangan jangka panjang: 1. Untuk memperkirakan posisi keuangan di masa yang akan datang. 2. Untuk menaksir kebutuhan dana di masa yang akan datang. 3. Bagaimana menggunakan rencana tersebut untuk sistem kompensasi manajemen. Secara sederhana, model perencanaan keuangan bisa digambarkan sebagai berikut. 1. Input terdiri dari laporan keuangan saat ini. 2. Peramalan variabel-variabel kunci menjadi model perencanaan yang terdiri dari hubungan satu variabel dengan variabel lain menjadi output yang terdiri dari laporan keuangan proforma. 2. Proyeksi rasio keuangan. Analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis tersebut sumber dana berasal dari 1. Penurunan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas. 2. Penurunan bruto aktiva tetap. 3. Kenaikan bersih kewajiban dan utang. 4. Penambahan modal sendiri. 5. Dana yang diperoleh dari operasi. Pengguna dana berasal dari 1. Kenaikan bersih aktiva kecuali aktiva tetap dan kas. 2. Penambahan bruto aktiva tetap. 3. Penurunan kewajiban dan hutang. 4. Pengurangan modal sendiri. 5. Pembayaran dividen. Analisis sumber dan penggunaan dana lebih diarahkan pada penerapan matching principle dalam pendanaan. Prinsip ini mengatakan bahwa
Penggunaan jangka panjang seharusnya didanai dengan dana jangka panjang. Sedangkan dana jangka pendek harusnya untuk keperluan jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Jayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Yani. Jadi dari tabel yang pertama ada sumber dana dan penggunaan dana. Ini adalah contoh dari penggunaan sumber dana dan penggunaan dana. Nah, dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar sumber dana adalah dari operasi perusahaan. Penggunaan dana sebagian besar adalah untuk membayar dividen dan pengurangan utang jangka panjang. Selanjutnya ada tabel sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja. Nah, dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sumber modal kerja adalah berasal dari operasi perusahaan dan digunakan untuk mengurangi hutang jangka panjang dan membayar dividen. Selanjutnya, keuntungan-keuntungan adanya perakiraan dan perencanaan keuangan. Yang pertama, antisipasi persoalan-persoalan yang akan muncul dan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang potensial. Yang kedua, koordinasi kegiatan-kegiatan manajerial. Yang ketiga, membantu para manajer dalam pengawasan kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, memberikan standar-standar pencapaian tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.